Perkenalkan, nama saya Lutfi Fitri Rahmasari, selaku anggota dari kelompok 1. Terlebih dahulu, yang pertama ada Mbak Tadian Lestari, kemudian ada saya oleh Bu Indana. Kelompok 1 akan membahas 3 pembahasan, yaitu terkait bronkomalasia, ISPA, dan pneumonia. Untuk itu, dalam satu kelompok masih dibagi lagi menjadi beberapa kelompok kecil. Selanjutnya, untuk singkat waktu, saya nantinya tentang bronkomalasia. Untuk itu, langsung saja ke pengertian dari bronkomalasia. Next. Jadi, bronkomalasia adalah bawaan yang timbul saluran udara yang lebih kecil di bawah trakea atau tenggorokan. Turangan melemah atau bisa juga untuk mencegah dahak dan sekresi menjadi terperangkap. Biasanya 6 tahun. Pengertian tersebut menurut Children's National Health System pada tahun 2016. Jadi bronkomalasia merupakan degenerasi dari jaringan penyangga dan jaringan elastis bronkus sering dinding yang dimana bronkomalasia ini banyak yang dapat menyebabkan terjadinya obstruksi pada pernafasan. Next, Kak. Dan tanda gejalanya, sebenarnya bronkomalasia ini belum dapat diketahui secara pasti. Ditemukan sejak lahir, maka bronkomalasia ini disebut pelain struktural maupun fungsional yang timbul saat lahir disebabkan oleh genetik. Atau seperti pelebaran pembuluh-pembuluh dan sebagainya. Kemudian bukannya suara wheezing atau mengi, terjadinya kelelahan, dan apnea, serta infeksi pada saluran nafas secara berulang. Untuk klasifikasinya sendiri, bronkomalasia ini dibedakan menjadi mana bronkomalasia primer ini disebabkan karena defisit, yaitu tadi, sedangkan yang sekunder itu didapat bukan karena sejak lahir, melainkan karena kompresi ekstrinsik atau jinjit vaskuler atau bronkogenik. Nah, bronkomalasia ini sendiri yaitu contoh mudahnya pada saat kita berbicara atau menghirup atau bernafas. Nah, udara itu kan akan masuk melalui hidung dan mulut sampai melewati laring, faring, kemudian ke trakea. Pada trakea terjadi kecabangan di bronkus, ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, bronkus kan terdiri dari cincin-cincin yang tidak lengkap dari tulang rawan. Nah, apabila pada bronkus tersebut mengalami penyempitan atau terjadinya kelemahan dinding-dinding kartilago pada bronkusnya, maka tidak menutup kemungkinan fungsinya tidak dapat berjalan secara optimal.
Ketika ini kecil, berbentuk aneh, tidak membentuk sama sekali, maka trakea pada penutup dapat menutup ke dalam dirinya sendiri. Hal ini mungkin terjadi saat nafas dan menangis. Hal ini dapat menyebabkan gejala tandanya tadi seperti mengi, batuk, dan sesak napas. Bronkus tersebut next. Untuk pathway-nya sendiri, VOC dari sumber yang kami ambil tadi sudah dijelaskan bahwa bronkomalacia klasifikasinya ada dua, yaitu primer dan sekunder. Biasa terjadi pada saat kita hamilan di embriologi pada trimestris, di mana kelainan kongenital bisa berarti menandakan bahwa adanya imatoritas. Nah, jadi ketika terjadinya penurunan ekspansi pada paru, maka kadar oksigen dalam paru juga menurun sehingga dapat mengakibatkan metabolisme anaerob sehingga terjadi hipoksia. Di mana saat terjadi hipoksia kita dapat mengalami kelemahan serta akan terjadinya intoleransi aktivitas. Nah, selain itu ketika terjadi penurunan kadar O2, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita bernapas dengan penggunaan otot bantuan nafas sehingga terjadinya sesak napas, maka pola nafas kita menjadi tidak efektif. Nah, untuk bronkomalacia klasifikasi sekunder tadi dijelaskan bahwa dapat diakibatkan karena adanya infeksi yang dapat mempengaruhi kartilago dinding bronkus, di mana nantinya akan terjadi respon non-spesifik dan respon non-spesifik 2 dalam tubuh kita. Di antaranya terjadinya fagositosis oleh makrofag alveolar sehingga memunculkan akumulasi sekret yang berlebih dan mengakibatkan bersihan jalan nafas kita tidak efektif. Nah, pada anak sendiri ketika sakit biasanya terjadi anoreksia sebagai respon dari tubuh. Ketika ada sputum tadi, kental, bau, terjadi anoreksia, maka terjadinya gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi sebagai respon anak. Next. Adapun komplikasi dari bronkomalacia, diantaranya bisa terjadi bronkitis, di mana bronkitis adalah inflamasi atau peradangan bronkus yang disebabkan oleh beberapa patogen. Kemudian ada polikondritis, merupakan inflamasi dari reaksi autoimun tubuh yang menyerang beberapa tulang rawan pada tubuh. Kemudian bisa terjadi asma, di mana ketika terjadinya peningkatan respon dari trakea dan bronkus terhadap stimuli, maka ditandai dengan penyempitan bronkus dan bronkiolus bisa menyebabkan terjadinya asma. Kemudian juga ada pneumonia. Next. Adapun pemeriksaan penunjangnya berupa bronkoskopi dengan memasukkan logam bronkoskopi ke dalam mulut, akan melalui laring, faring, dan trakea, kemudian mengambil gambar untuk mengetahui keadaan dari bronkus itu sendiri, kemudian bisa dilakukan CT scan dada dan MRI dada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Evita Dianestari.
Untuk penata laksanaan medis dari bronkomalacia yang pertama ada time invasif minimal bersamaan dengan pemberian tekanan udara positif yang kontinu. Yang kedua ada tekanan udara positif kontinu yaitu metode menggunakan respiratory ventilation. Yang ketiga ada tracheostomy yaitu prosedur pembedahan pada leher untuk membuka atau membuat saluran udara langsung melalui sebuah insisi di trake atau the windpipe. Next. Selanjutnya ada penata laksanaan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian terdiri dari yang pertama ada identitas klien. Identitas klien terdiri dari nama, usia, alamat, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada identitas penanggung jawab yang terdiri dari nama, usia, status dengan klien, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya ada riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan yang pertama ada riwayat kesehatan yang sekarang. Yang kedua ada riwayat kesehatan untuk keluhan utama, yaitu pada bronkomalacia sering menjadi keluhan utama adalah sesak nafas. Yang selanjutnya ada riwayat kesehatan keluarga, yaitu apakah keluarga memiliki riwayat penyakit dengan kelainan kongenital dan saluran pernafasan atau sebagainya. Yang selanjutnya ada riwayat kesehatan yang lalu. Lalu pemeriksaan fisik head toto. Selanjutnya mengamati terutama yang berkaitan dengan ada tidaknya otot bantu pernafasan, suara tambahan nafas, retraksi dinding dada, dan lain-lain. Lalu pemeriksaan penunjang bronkoskopi, CT toraks, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada pola fungsional kesehatan Gordon. Yang pertama yaitu ada persepsi kesehatan. Persepsi kesehatan sering menyepelekan sebelum gejala parah tidak diperiksakan. Yang kedua ada pola nutrisi metabolik, yaitu nafsu makan cenderung naik turun saat rasa nyaman terganggu. Yang ketiga ada pola eliminasi, yaitu tidak ada permasalahan. Yang keempat ada pola aktivitas latihan, yaitu aktivitas cenderung menurun karena mudah sesak nafas. Yang kelima ada pola istirahat tidur, yaitu cenderung susah tidur karena sesak nafas membuatnya tidak nyaman. Yang keenam ada pola kognitif perseptual, yaitu ada kekhawatiran karena merasa sesak hilang timbul dan ada suara mengi dan kadang batuk-batuk. Yang ketujuh ada pola persepsi diri, yaitu gangguan citra diri. Yang kedelapan pola hubungan peran, yaitu ansietas takut cemas. Yang kesembilan, pola seksual reproduksi, yaitu belum maksimal karena usia pada anak, pada dewasa tidak terlalu mempengaruhi. Yang ke-10, yaitu pola coping stres, untuk menceritakan keluhan pada keluarga untuk diberikan support dan merasa lebih baik. Yang terakhir ada pola kepercayaan, yaitu untuk mengingat Tuhan bahwa sakit juga diberikan nikmat. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang pertama, berdasarkan Nanda 2015 sampai 2017, diagnosa pada pasien dengan bronkomalacia berupa yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan deformitas tulang rawan. Yang kedua, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan dyspnea, anoreksia, mual, muntah. Yang ketiga, risiko tinggi terhadap infeksi. Yang keempat, ada diagnosa intoleran aktivitas berhubungan dengan insufisiensi ventilasi dan oksigenasi. Yang kelima, ada ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Yang terakhir, ada diagnosa kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang proses penyakit. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan deformitas tulang rawan. Outcome-nya yaitu perbaikan pola nafas. Intervensinya adalah ajarkan bernafas melalui bibir dan diafragmatik, ajarkan pola aktivitas istirahat dengan jangka waktu. Yang kedua ada diagnosa keperawatan perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan anoreksia, mual, dan muntah. Outcome-nya yaitu menunjukkan peningkatan berat badan. Intervensinya adalah konsultasi ahli gizi, kaji intake output, monitoring indeks massa tubuh. Yang ketiga ada diagnosa resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan menumpuknya sekret, proses
penyakit kronis. Outcome-nya adalah identitas dan pencegahan risiko tinggi infeksi. Intervensinya, observasi bau warna sputum, ajarkan cara mengeluarkan sputum manual, berikan tindakan nebulizer atau suction jika memungkinkan. Untuk diagnosa yang keempat, ada intoleran aktivitas berhubungan dengan insufisiensi ventilasi dan oksigenasi. Outcome-nya adalah menunjukkan perbaikan dengan aktivitas intoleran. Intervensinya, ajarkan dan beri dukungan anak untuk melakukan aktivitas perlahan. Diagnosa yang kelima, ada ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Outcome-nya, penurunan rasa cemas. Intervensinya adalah beri dukungan dan ajarkan teknik relaksasi nafas dalam, imagery guide, dukungan spiritual. Untuk diagnosa yang terakhir atau keenam, yaitu kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Outcome, klien lebih mengetahui terkait bronkomalasia pada anak dari pengertian, tanda gejala, dan tata laksana. Intervensinya adalah memberi edukasi dan konseling. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan setelah selesai presentasi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang kedua terkait dengan infeksi saluran pernapasan akut yang nantinya akan disampaikan oleh Mbak Niola. Kepada Mbak Niola, saya persilahkan. Baik, saya ambil alih ya, Kak. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISPA, yaitu infeksi saluran pernafasan akut. Next, Kak. Yang beranggotakan kelompok 1, kelompok 1 yang beranggotakan 1 ada Mbak Evita Dian Lestari, yang kedua ada Mbak Lutfir Fitriah Masari, yang ketiga ada Mas Abdul Rahman Soleh, yang keempat ada saya sendiri, yaitu Faroka Asnia, yang kelima ada Mbak Ananda Putri Salsabila, dan yang keenam ada Mbak Siti Memfadilah. Definisi infeksi saluran pernafasan akut sendiri adalah radang akut saluran pernafasan atas maupun bawah disebabkan oleh infeksi jasak renik atau bakteri, virus maupun rickettsia tanpa atau disertai dengan radang parenkim paru. ISPA adalah masuknya mikroorganisme atau bakteri, virus, dan rickettsia ke dalam saluran pernafasan yang menimbulkan gejala penyakit yang dapat berlangsung sampai kurang lebihnya 14 hari. Next, Kak. Menurut etiologi, bakteri ISPA penyebabnya adalah antara lain genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella Corynebacterium. Virus ini penyebabnya antara lain golongan mikrovirus, adenovirus, coronavirus, coronavirus, mycoplasma, herpes virus. Bakteri di antaranya bakteri Staphylococcus dan Streptococcus serta virus influenza yang
udara bebas akan masuk dan menempel pada saluran pernafasan bagian atas, yaitu tenggorokan dan hidung. Next, Kak. Adapun tanda gejala pada ISPA yang ada pada anak antara lain, yang pertama ada pilek biasa, yang kedua ada keluar sekret cairan dan jernih atau mukus dari hidung. Yang ketiga kadang bersin-bersin, bisa juga sakit tenggorokan. Selanjutnya ada nafas cepat, bisa batuk. Yang ketujuh sakit kepala. Yang kedelapan ada sikret menjadi kental. Yang kesembilan ada demam. Yang kesepuluh nausea. Yang ke-11 muntah. Dan anorksia. Bisa juga diare, nyeri abdomen. Patofisiologi. Menurut Amelia Nurlin, perjalanan alamiah penyakit ISPA dibagi 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap prepatogenesis, tahap inkubasi, yang merupakan virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa. Yang ketiga ada tahap dini penyakit, yaitu dimulai dari munculnya gejala penyakit, timbul gejala demam dan batuk. Yang keempat ada tahap lanjut penyakit, dibagi menjadi 4, yaitu dapat sembuh sempurna, sembuh dengan atelektasis, menjadi kronos, dan meninggal akibat pneumonia. Adapun pathway dari ISPA. Next, Kak. Pemeriksaan penunjang pada ISPA. Pemeriksaan penunjang ini lazim dilakukan adalah pemeriksaan kultur atau biakan kauman, atau bisa disebut swab. Hasil yang dapat didapatkan adalah biakan kuman positif sesuai dengan jenis kuman. Pemeriksaan hitung darah adalah lanjut endap darah meningkat disertai dengan adanya leukositosis dan bisa juga disertai dengan adanya trombositopenia dan pemeriksaan fototoraks. Next, Kak. Penata laksanaan medis. 1. Upaya pencegahan. Menurut Wijaya Ningsih tahun 2013, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit ISPA pada anak antara lain, yang pertama, mengusahakan agar anak memperoleh gizi yang baik, diantaranya dengan cara memberikan makanan kepada anak yang mengandung cukup gizi. Yang kedua, memberikan imunisasi yang lengkap kepada anak agar daya tahan tubuh terhadap penyakit baik. Yang ketiga, menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan agar tetap bersih. Next, Kak. Dua, upaya perawatan. Yang pertama, prinsip perawatan ISPA antara lain. Meningkatkan istirahat minimal 8 jam per hari. Selain itu, ada meningkatkan makanan bergizi. Bila demam, beri kompres dan banyakin minum. Bila hidung tersumbat karena pilek, bersihkan lubangnya hidung. Bila demam, gunakan pakaian yang cukup tipis dan tidak terlalu ketat. Bila anak terserang ISPA, tetap berikan makanan dan ASI.
Yang ketiga, penata laksanaan medis, pemberian antibiotik sesuai dengan jenis kuman penyebab. Pengkajian. Fokus utama pada pengkajian pernafasan ini adalah pola, kedalaman, dan usai serta irama dari pernafasan. Pola cepat atau normal. Yang kedalaman, nafas normal, dangkal atau terlalu dalam yang biasanya dapat kita amati melalui pergerakan rongga dada dan pergerakan abdomen. Usaha kontinu terputus-putus atau tiba-tiba berhenti disertai dengan adanya bersin. Irama pernafasan bervariasi tergantung pada pola dan dalaman pernafasan. Next. Selanjutnya, diagnosis keperawatan. Yang pertama, ketidakefektifan kebersihan jalan napas. Yang kedua, ketidakefektifan pola napas. Yang ketiga, nyeri. Yang keempat, hipertermia. Yang kelima, gangguan pertukaran gas. Yang keenam, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Yang ketujuh, risiko tinggi infeksi. Baik, sekian dari pengertian ISPA. Apabila ada yang ditanyakan nanti setelah presentasi selesai. Terima kasih kepada Kak Niola yang telah mempresentasikan tentang ISPA. Selanjutnya, mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang terakhir terkait dengan pneumonia yang akan disampaikan oleh Mbak Ananda Putri Salsabila dan Mbak Siti Mumfadilah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadila, di sini saya akan menjelaskan materi pneumonia. Definisi pneumonia itu sendiri, yaitu proses inflamator parenkim paru yang umumnya disebabkan oleh akne infeksius, Brunner, dan Sudat. 2012, pneumonia adalah salah satu penyakit peradangan akut pada paru yang biasanya dari suatu infeksi pada saluran pernafasan bawah dengan gejala batuk disertai dengan sesak nafas disebabkan oleh agen infeksius seperti virus dan bakteri. Huda 2015. Pneumonia juga dapat diartikan sebagai suatu penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISNBA dengan gejala batuk dan disertai dengan sesak nafas yang disebabkan agen infeksius seperti virus, bakteri, mikroplasma, dan aspirasi substansi asing berupa radang paru-paru yang disertai eksudasi dan konsolidasi. Menurut Nanda 2015. Next, Kak. Berikut adalah infeksi dari pneumonia menurut Nugroho, yaitu yang pertama bakteri. Streptococcus pneumonia. Virus yang sering menyebabkan pneumonia adalah respiratory syncytial virus atau biasa disebut dengan RSV. Yang ketiga ada mikroplasma. Mikroplasma adalah agen terkecil di alam bebas yang menyebabkan penyakit pada manusia.
Contoh dari selanjutnya ada klasifikasi pneumonia. Menurut Nur Arif 2015, klasifikasi pneumonia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu satu diantaranya berdasarkan anatomi itu sendiri ada pneumonia lobaris, yang kedua pneumonia lobularis, yang ketiga pneumonia interstisial. Yang kedua berdasarkan etiologi agen infeksi, ada bakteri, virus, mikroplasma, aspirasi asing. Yang ketiga ada berdasarkan usia, gejala menurut usia pada anak. Next, Kak. Selanjutnya ada manifestasi klinik pada pneumonia. Gambaran klinis pneumonia bervariasi yang bergantung pada usia anak. Respon sistemik anak terhadap agen infeksius sebagai etiologi, tingkat keterlibatan paru, dan obstruksi jalan nafas. Menurut Terry dan Sharon 2013, tanda dan gejala anak yang mengalami pneumonia antara lain seperti sakit nyu, demam, batuk, disertai penggunaan otot bantu nafas dan suara nafas abnormal. Next, Kak. Menurut Brunner dan Sudrat, pada dasarnya gejala umum pneumonia yang ditunjukkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada anoreksia pada anak, mual dan muntah, suhu tubuh meningkat 38 sampai 40 sampai 40,5 derajat Celcius disertai dengan menggigil, nyeri dada, pleuretik, batuk, nadi cepat dan memantul, sesak nafas cepat dangkal, frekuensi nafas meningkat, nafas cuping di hidung kadang-kadang disertai dengan asal disharge. Terdapat suara nafas tambahan seperti ronki atau wheezing. Next, Kak. Selanjutnya ada patofisiologi pneumonia. Pneumonia merupakan inflamasi paru yang ditandai dengan konsolidasi karena eksudat yang mengisi alveoli dan bronkiolus. Saat saluran nafas bagian bawah terinfeksi, respon inflamasi normal terjadi disertai dengan jalan obstruksi nafas, Terry dan Sharon. Menurut Nugroho, sebagian besar pneumonia didapat melalui aspirasi partikel inefektif, seperti menghirup bibit penyakit di udara. Saat bernafas, udara atau oksigen yang terhirup akan bergerak bebas melalui saluran pernafasan mulai dari hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli, dan paru-paru. Pada alveoli dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Di dalam kapiler itu sendiri, oksigen yang terhirup akan masuk dan karbon dioksida akan dikeluarkan, juga lewat pembuluh darah kapiler saat ekspirasi. Proses terjadinya peradangan pada parekim paru disebabkan agen infeksius yang ikut terhirup dan pada saat akan difiltrasi oleh silia hidung dan dibersihkan oleh mukus, ternyata agen infeksi berhasil lolos serta merambat masuk menuju saluran nafas bawah. Pada tubuh manusia terdapat sistem kekebalan tubuh atau imunitas
yang akan melawan agen infeksi agar tidak memberikan dampak buruk bagi tubuh. Ketika sistem imun tidak dapat memberikan perlawanan lagi akibat agen infeksi terus berkoloni dan merusak bagian parenkim saluran pernafasan, maka terjadilah peradangan. Peradangan pada parenkim paru akan mengakibatkan terjadinya eksudat atau cairan yang muncul akibat dari peradangan yang timbul oleh agen infeksi. Konsolidasi akan muncul akibat dari cairan yang ditimbulkan dalam paru. Selanjutnya akan mengakibatkan kapasitas paru menurun, area yang tidak terventilasi fisiologis Victulefsan dengan perfusi yang tidak sesuai menyebabkan hipoksia atau penurunan saturasi oksigen. Next, Kak. Selanjutnya ada pathway ya teman-teman, bisa dilihat sendiri seperti pada gambar yang sudah dipaparkan. Langsung saja, Kak. Berikutnya ini ada penata laksanaan medis dari penyakit pneumonia. Yang pertama yaitu pemberian antibiotik seperti penisilin, amoksilin, clavulanik, asid, serta makrolit antibiotik. Yang kedua, pemberian antipiretik. Yang ketiga, pemberian analgetik. Yang keempat, pemanfaatan bronkodilator. Yang kelima, pemberian oksigen sesuai kebutuhan dan adekuat. Yang keenam, pemberian cairan parenteral sesuai indikasi. Yang ketujuh, ekspektorat dapat dikombinasi dengan postural drainase. Yang kedelapan, pemberian IVFD. Yang kesembilan, latihan nafas dalam dan batuk efektif. Yang kesepuluh, terapi lain sesuai komplikasi. Next, Kak. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan yang dapat diberikan kepada pasien pneumonia yaitu satu, sinar X. Itu untuk membantu dalam mengidentifikasi distribusi struktural, menyatakan abses dan infiltrasi, empiema, infiltrasi yang menyebabkan atau terlokalisasi atau penyebaran dan perluasan infiltrasi nodul. Yang kedua ada pemeriksaan gram kultur. Yang ketiga ada pemeriksaan serologi guna untuk membantu dalam membedakan diagnosa organisme khusus. Yang keempat pemeriksaan fungsi paru untuk mengetahui paru-paru, menetapkan luas berat penyakit. Yang kelima biopsi paru dan bronkoptosi. Yang keenam ada spirometrik statik untuk mengkaji jumlah udara yang diaspirasi. Yang ketujuh ada radiologi dan AGD. Next, Kak. Yang selanjutnya ada terapi farmakologi dan non-farmakologi yang dapat diberikan berdasarkan etiologi dan uji resistensi. Terapi farmakologinya satu, penisilin untuk infeksi pneumonia streptococcus. Yang kedua, amatadin, rimatadin untuk infeksi pneumonia virus. Yang ketiga ada aritromisin, tetraksilin, derivat tetraksilin untuk infeksi pneumonia mikroplasma. Selanjutnya ini ada terapi non-farmakologi, yaitu diajarkan batuk efektif, berlatih mengatur nafas, istirahat cukup, perbaikan gizi, dan olahraga. Next, Kak. Selanjutnya, asuhan keperawatan pneumonia akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Siti Mufadila. Silakan, Kak.
Oke, next Kak. Untuk asuhan keperawatan pada anak dengan penderita pneumonia yang kok gak melaku sih? Untuk pengkajiannya yaitu ada biodata klien, biodata penanggung jawab, dan ada riwayat kesehatan. Nah, biodata klien itu ada usia, tempat tanggal lahir, alamat, status, suku, spiritual, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada biodata penanggung jawab, yaitu usia, tempat tanggal lahir, alamat, status, suku, spiritual, dan lain-lain. Lalu ada riwayat kesehatan, ada keluhan utama, batuk dan sesak nafas, riwayat kesehatan sekarang, dan ada riwayat kesehatan yang lalu. Oke, next. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu ada riwayat tumbuh kembang. Yang pertama pertumbuhan fisik, berat badan, BB, BP, waktu tumbuh gigi. Lalu yang kedua ada perkembangan tiap tahap, terdiri dari usia anak saat berguling duduk, merangkak, berdiri, berjalan, dan bicara. Riwayat nutrisi. Lalu yang selanjutnya ada riwayat nutrisi. Anak pemilih dalam makanan terutama konsumsi sayuran dan protein nabati. Anak tidak ada alergi makanan ataupun obat. Konsumsi mineral menurut semenjak sakit perharinya. Jika pada bayi maka dikaji nutrisi pemberian ASI dan nutrisi tambahan. Lalu yang selanjutnya ada riwayat kesehatan keluarga dan tempat tinggal. Anggota keluarga juga sering mengalami infeksi saluran pernafasan dengan riwayat batuk, flu, dan pilek. Tempat tinggal atau lingkungan dengan sanitasi buruk beresiko lebih besar kemungkinan terjadinya penyakit infeksi saluran pernafasan. Lalu selanjutnya ada riwayat kebiasaan keluarga, meliputi kakek, ayah, dan kakak laki-laki yang merokok. Lalu selanjutnya ada riwayat psikososial, meliputi pengetahuan dan peran keluarga terhadap tumbuh kembang anak. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Yang pertama ada keadaan umum, yaitu tampak lemas, sesak nafas, batuk, atau demam. Lalu yang kedua ada kesadaran, tergantung tingkat keparahan penyakit. Lalu ada tanda-tanda vital, seperti tekanan darah, nadi, lalu ada RR, suhu. Lalu ada pemeriksaan kepala, mata, telinga, hidung, dan jantung, lalu ada ekstremitas. Lanjut. Lalu ada pola fungsional. Menurut Gordon dalam Riyadi ada 11 pola fungsional. Yang pertama yaitu pola persepsi sehat. Penata laksanaan sehat, data yang muncul sering orang tua berpersepsi meskipun anaknya batuk untuk menganggap belum terjadi gangguan serius. Biasanya orang tua menganggap anaknya benar-benar sakit apabila anak sudah mengalami sesak nafas. Lalu yang kedua yaitu menurut Gordon pola metabolik nutrisi. Anak dengan pneumonia sering muncul anoreksia akibat respons sistemik melalui kontrol saraf pusat dan mual dan juga muntah. Lalu yang ketiga ada pola eliminasi. Penderita sering mengalami penurunan produksi urin akibat perpindahan cairan melalui evaporasi karena demam. Lalu yang keempat ada pola istirahat, tidur. Data yang sering muncul adalah anak mengalami kesulitan tidur karena sesak nafas. Penampilan anak terlihat seperti lemah, sering menguap, mata merah, dan juga sering menangis pada saat malam hari karena ketidaknyamanan tersebut. Lanjut. Lalu yang kelima ada pola aktivitas latihan. Anak tampak menurun aktivitas dan latihan sebagai dampak kelemahan fisik
Anak tampak lebih banyak meminta digendong orang tua atau bed rest. Lalu yang keenam ada pola kognitif persepsi. Penurunan kognitif untuk mengingat apa yang pernah disampaikan biasanya sesaat akibat penurunan asupan nutrisi dan oksigen pada otak. Pada saat dirawat, anak tampak bingung kalau ditanya tentang hal-hal baru yang baru disampaikan. Lalu yang selanjutnya ketujuh yaitu ada pola persepsi diri konsepsi. Diri tampak gambaran orang tua terhadap anak, diam, kurang bersahabat, tidak suka main, ketakutan terhadap orang lain meningkat. Pada balita akan terjadi anoreksia. Lalu yang kedelapan ada pola prahubungan. Anak tampak malas kalau diajak bicara, baik dengan teman sebaya ataupun yang lebih besar. Anak lebih banyak diam dan selalu bersama dengan orang terdekat atau orang tua. Lalu yang kesembilan ada pola seksual produktif. Pada kondisi sakit dan anak masih kecil sulit dikaji. Pada anak yang sudah mengalami pubertas, mungkin terjadi gangguan menstruasi pada wanita tetapi bersifat sementara atau biasanya penundaan. Lalu yang ke-10 ada pola toleransi stres coping. Akibat yang sering tampak saat menghadapi stres adalah anak sering menangis. Kalau sudah remaja, saat sakit yang dominan adalah mudah tersinggung dan suka marah. Lalu ada pola nilai keyakinan. Nilai keyakinan mungkin meningkat seiring dengan kebutuhan untuk mendapat sumber kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Kak. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Yang pertama yaitu pemeriksaan radiologi. Adanya radang atau cairan ditandai dengan konsolidasi dan kelainan, bisa satu lobus atau lebih dan atau sebagian dari lobus. Yang kedua ada pemeriksaan darah. Yang ketiga ada pemeriksaan AGD untuk mengetahui asam basa dan keseimbangan elektrolit. Lalu yang keempat ada pemeriksaan sputum dengan sampel adekuat. Lanjut. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis data. Data fokus. Untuk data fokusnya, untuk DS-nya ibu anak mengatakan 3 hari lalu sampai sekarang anak sesak nafas, meningkat saat beraktivitas dan terlihat lemas. Lalu DO-nya turgor kulit menurun karena kurang hidrasi sehingga klien lemas dan kelemahan fisik terlihat saat dilakukan pengajian terhadap respon anak. Etiologinya yaitu keletihan fisik akibat ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Lalu ada yang kedua obstruksi jalan nafas. Lalu yang ketiga ada keletihan penggunaan otot bantu pernafasan. Lalu untuk problemnya yaitu ada intoleransi aktivitas. Lalu ada ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Lalu yang ketiga ada ketidakefektifan pola nafas. Oke, bisa lanjut. Untuk selanjutnya yaitu diagnosis keperawatan. Menurut Nur Arif 2015, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada anak dengan masalah pneumonia. Yang pertama yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas, berhubungan dengan mukus berlebihan, ditandai dengan jumlah sputum dalam jumlah yang berlebihan, dyspnea, cyanosis, suara nafas tambahan atau ronhi. Yang kedua yaitu ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan otot pernafasan. Lalu yang ketiga ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolar kapiler ditandai dengan dyspnea saat istirahat, dyspnea saat aktivitas
dan sianosis. Lalu yang keempat yaitu ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen ditandai dengan dyspnea setelah beraktivitas, keletihan, ketidaknyamanan setelah beraktivitas. Lalu yang kelima ada defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang sumber pengetahuan, ditandai dengan ibu atau keluarga mengatakan tidak mengetahui penyakit yang diderita pasien, cara penularan, faktor resiko, tanda dan gejala, dan penanganan dan cara mencegahnya. Next, Kak. Lalu selanjutnya yaitu ada intervensi keperawatan, ada diagnosa, NOC, dan NIC. Yang pertama yaitu ada efektifan bersihan jalan nafas dengan mukus yaitu dan lancar. Setelah dilakukan keperawatan selama 3x20 pasien dapat meningkatkan status pernafasan. Ya Allah, Gusti. Pernafasan di skala 4 dengan kriteria hasil frekuensi pernafasan normal 30-50 kali per menit. Lalu yang kedua, pernafasan normal atau teratur, ada kemampuan untuk mengeluarkan sekret atau pasien dapat melakukan batuk jika memungkinkan. Untuk diagnosa kedua yaitu ada pola nafas dengan keletihan otot pernafasan. Untuk NIC-nya, diagnosa pertama yaitu menjalan nafas. Yang pertama status pernafasan dan respon bagaimana mestinya. Lalu yang kedua pasien semi-Fowler atau posisi Fowler. Yang ketiga kecepatan, irama, kedalaman dan bernafas. Yang kedua yaitu ada ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan pernafasan. NOC-nya isi yaitu proses keluar masuk ke paru-paru serta perturbanan karbon dioksida dan oksigen di alatan 3 kali pernafasan normal atau teratur. Lalu irama ada kesimetrisan dada, penggunaan otot dan yang ketiga ada auskultasi suara napas. Lalu ada terapi oksigen, kolaborasi pemberian dua yang pertama, yang kedua yaitu monitor aliran oksigen. Lalu keluar mengenai ada
gas berhubungan dengan perubahan alveolar kapiler. NOC-nya yaitu status pernafasan, pertukaran gas, definisinya pertukaran karbon dan oksigen di alveolar untuk mempertahankan konsentrasi 3 kali 24 jam, status pertukaran gas yang adekuat meningkat dari skala 2 Baik, karena ketika makan itu dapat terjadi. Terima kasih. Materi yang apakah jawab. Terima kasih kepada Mbak bertanya kepada kelompok 1 dengan pertanyaan apakah penyandang bronkom dapat sembuh begitu. Nggih. Kemarin dikatakan bahwa adalah penyakit atau kemungkinan sulit untuk disembuhkan sehingga perawatan yang baik itu dibutuhkan untuk lanjut agar juga dibutuhkan kualitas dengan tracheostomi seperti yang dapat saya berikan. Terima kasih. Ya, Kak. Terima Selanjutnya kasih. kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sila kepada Mbak Siti Mufadilah yang akan pertanyaan. Saya sebagai kelompok 1 izin dari sumber literatur pernah saya baca bahwa untuk mendeteksi berapa tahapan yang dilakukan saat usia kehamilan. Dengan nukal trans. Ya. Kemudian untuk tahap pada usia kehamilan 22 minggu organostrukturisnya. Ini adalah screening dan resiko tinggi pada kehamilan dan umur maternal age, kemudian pada penyakit metabolik misalkan diabetes
penyakit lain, terutama obatnya dikonsumsi. Jika ditemukan akan lebih fokus sejak trimester pertama jika ditemukan risiko tinggi kromosom saat ini T dengan HG dan PA-PPA. Itu jawabannya berikan. Lalu Kak, anak-anak yang menderita Kebanyakan bronkomalacia terjadi di sana dengan usia kurang 6 tahun karena penyakit banyak ditemukan pada saat sejak lahir. Namun tadi jelaskan bahwasanya tidak walaupun sebagian besar ini pada anak. Bronkomalacia sekunder disebabkan oleh kongenital karena adanya dan pembuluh-pembuluh darah area-area seperti jadi jelas. Untuk selanjutnya saya pada teman-teman bertanya terkait ISPA kan. Assalamualaikum. Setelah terkena terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada para dua untuk dapat berarti Efek samping pada anak setelah terkena penyakit ISPA, jika dibiarkan tanpa penanganan yang cukup, ISPA bisa menyebabkan komplikasi yang serius dan berakibat fatal. Komplikasi yang bisa terjadi adalah gagal nafas dan gagal jantung. Terima kasih. bagaimana Mbak Evita untuk tanggapannya? Ya Kak, terima kasih. Saya sendiri, Lutfi Fiti Rahmasari, izin kepada kelompok ISPA diberikan alasan ISPA ini sering terjadi anak. Baik, tanggapi Mas. Mengapa ISPA sering terjadi pada anak? Ya, tahan tubuhnya yang itu sulit si bakteri maupun penyebab Kemungkinan bahasa juga ISPA ya jika lebih daya tahan tubuh sangat rentan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya kepada teman-teman terkait materi yang ini ya, jika tanya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya ingin bertanya dengan materi pneumonia. Iya, Kak. Pertanyaannya, apakah faktor resiko tentang penyakit pneumonia? Terima kasih. Langsung saja saya jawab ya. Faktor resiko dari pneumonia yaitu yang pertama merokok, yang kedua penyakit kronis, yang gangguan sistem kekebalan tubuh, yang keempat
sakit. Yang kelima, penurun yang barokah. Dan yang ingin bertanya lagi. Sudah tidak ada yang kiri tentang kesempatan apa yang sudah disampaikan sudah menjadi jawaban bisa keberkahan bagi kita semua. Mari kita alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan bisa live dari Zoom meeting.